Selamat bertemu kembali Bapak Ibu para pengguna Sans Pro. Kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana kita melakukan analisis dan desain struktur menggunakan software Sans Pro yang akan kita desain adalah suatu bangunan dengan fungsi toko terdiri dari 2 lantai dengan konfigurasi struktur seperti ini. Jadi pada arah X jarak antar kolomnya 600 cm dan arah Y 500 cm dengan balok anak kedua arah. Baik, jadi software Sans Pro ini adalah software yang dikeluarkan oleh Pak Dr. Nathan Marututu, salah satu software dalam negeri yang menurut saya sangat powerful untuk analisis dan desain struktur. Akan ada beberapa video yang akan mengulas secara lengkap bagaimana kita melakukan permodelan, analisis, dan desain, serta bagaimana menginterpretasi hasil-hasilnya dan menerjemahkan di dalam gambar rencana struktur yang akan kita gunakan. Baik, ini adalah tampilan awal dari atau tampilan depan dari software Sans Pro. Untuk melakukan perintah-perintahnya bisa diakses melalui menu-menu ini maupun toolbar yang ada. Tapi rangkaian melakukan permodelan sampai analisis semuanya telah digabung oleh Pak Nathan di dalam menu building ini. Jadi kita bisa menggunakan tahapan-tahapan yang akan mengarahkan kita untuk melakukan analisis dan desain struktur. Baik, untuk tutorial ini kita akan tidak menggunakan menu building secara keseluruhan, tetapi kita akan juga mengakses beberapa menu mulai dari langkah pertama. Di video ini kita akan memulai dengan melakukan atau mendefinisikan tentang parameter-parameter struktur. Itu bisa dimulai dengan kita melakukan klik pada menu param. Lalu di sini kita pilih title and note. Ini kita bisa mengisi title atau judul ataupun keterangan-keterangan yang mau kita beri pada struktur kita. Yang kedua ini bisa berisi lokasi ya. Lalu yang ketiga ini semacam apa yang akan kita lakukan. Oke, ini bisa juga kita skip ya, bisa juga kita skip atau mau kita isi silakan. Lalu yang kedua kita memilih unit system, biasanya default ya, kita menggunakan kilogram, sentimeter, dan detik. Lalu untuk struktur parameter, ini yang perlu kita perhatikan adalah struktur materialnya. Karena tutorial ini untuk beton bertulang, kita pilih konkret, lalu desain code-nya, dan gunakan yang terbaru. Dan ini adalah standar untuk desain gempa. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya masih di menu param, kita pilih analisis option. Nah, di analisis option ini kita bisa menentukan analisis apa yang akan kita gunakan. Ada static analysis, ada eigenvalue, dynamic spectrum response, dan lain-lain.
Untuk pertama kita gunakan static analysis dulu. Lalu kita atur di tab stiffness option. Ini kita memasukkan faktor untuk inersia momennya untuk mengakomodir penampang yang retak. Ini kita bisa langsung saja klik default, lalu kita klik use effective inertia. Ini akan ada koefisien-koefisien yang disesuaikan dengan standar yang kita pilih di awal. Itu kita klik OK. Selanjutnya kita ke bagian load combination untuk menentukan kombinasi beban yang akan kita gunakan. Ya, bisa diatur di sini. Di Transpro memberikan kita ada pilihan-pilihan kombinasi. Misalnya kombinasi berat sendiri, self weight, dead load, live load, dan gempa kiri, gempa kanan. Kita bisa gunakan ini ya, use plus min. Jadi gempa bolak-balik. Bisa juga kita menggunakan uplift-nya, mengakomodir gaya atau gempa vertikal. Lalu di sini ada pilihan untuk menggunakan gempa vertikal, percepatan vertikal. Bisa juga kita menggunakan nilai redundansinya. Nilai redundansi ini kita menggunakan 1,0 atau 1,3 itu ditentukan dari parameter atau kriteria struktur kita. Untuk itu, Bapak Ibu bisa melihat pada SNI 1726/2019. Lalu ini adalah pilihan untuk reduksi beban hidupnya, khusus untuk gempa. Karena kita fungsi bangunan kita adalah retail dan supermarket, untuk gempa itu bisa direduksi 0,5 dan sebagainya. Jadi kita tinggal memilih. Tapi bisa juga kita menginput secara manual dengan memilih use certify. Oke, setelah itu kita apply dan oke. Dan selanjutnya ada juga satu ini ya, drawing title ini bisa diisi, bisa juga tidak. Ini untuk judul pada gambar yang akan kita ekspor ke AutoCAD ataupun juga untuk laporan-laporannya. Oke, setelah parameter dari struktur kita definisikan, langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan material dan penampang serta desain. Itu bisa kita akses dari menu building. Ya. Bisa dari menu building ini bisa juga dari menu Matprop. Dari sini Matprop kita pilih material untuk kita mendefinisikan materialnya, lalu kita pilih generate linear material. Tinggal kita pilih material yang mana yang mau kita gunakan. Untuk tutorial ini kita menggunakan concrete FC25 MPI. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan material lainnya lagi, bisa diklik add dan generate linear material. Misalnya FC30 ya. Oke. Nah, itu cara kita untuk mendefinisikan material yang akan kita gunakan. Lalu kita klik OK. Lalu dari menu Matprop juga kita pilih section. Di sini kita akan mendefinisikan penampang dari kolom, balok, dan plat yang akan kita gunakan di dalam struktur kita. Kita lihat ke file AutoCAD-nya ya. Di
Dimensi kolom yang kita gunakan adalah kolom 40 kali 40, kolom persegi 40 40. Baloknya untuk balok induk itu 35 kali 60 dan untuk balok anak itu 25 kali 40. Jadi kita punya kolom satu tipe kolom, yaitu kolom persegi 40 kali 40 cm, balok induknya 35 kali 60 ya, dan ini harusnya 30-50 ya balok induknya. Balok induknya 30-50 dan balok anaknya 25-40. Tebal plat yang kita gunakan adalah 12 cm. Jadi dimensi balok dan kolom ini bisa kita tentukan ya sesuai dengan feeling atau kemampuan feeling engineering kita, atau bisa juga kita menggunakan preliminary design. Nah, caranya adalah kita dari menu Matprop kita klik section, lalu klik add. Untuk penampang persegi kita di type-nya, tipenya ini kita pilih yang rect. Lalu kita beri nama ya, nama ini bebas. Nah, satu misalnya 40 kali 40. Lalu B-nya 40. Ingat satuannya dalam sentimeter ya Bapak Ibu. Lalu add lagi untuk balok 1 ke 30 kali 40. Lalu G2-nya untuk balok anaknya itu 25 kali 40. Dan untuk plat lantai kita klik add. Lalu untuk plat lantai kita menggunakan tipe thickness. Lalu kita klik plat. Dan namanya tebalnya 12 cm. Kita klik apply. Bisa juga kita klik di daerah ini untuk melakukan editing dan lain-lain. Oke. Itu untuk kita mendefinisikan sectionnya. Setelah itu kita klik OK. Setelah section didefinisikan, kita masih di menu Matprop, kita melakukan desain. Jadi desain ini kita akan menentukan berapa diameter tulangan yang akan kita gunakan. Standar desain yang akan kita gunakan dan beberapa parameter seperti selimut beton dan lain-lain. Kita klik add. Lalu untuk kolom ini ada beberapa pilihan, ada circular kolom, ini untuk kolom bulat, rektangular, ini untuk kolom persegi, dan biaksial, ini untuk kolom dengan bentuk persegi dan distribusi penulangannya sama untuk keempat sisi. Jadi concrete biaxial kolom. Lalu kita klik copy section. Lalu kita pilih section yang mau kita gunakan. Oke. Di bagian ini kita pilih standar yang akan kita gunakan. Jadi begitu kita memilih standarnya akan ada nilai koefisien-koefisiennya akan berubah ya di bagian ini. Kita klik apply design to all untuk semua. Lalu di sini kita menentukan selimut betonnya. Jadi kita bisa mengisinya secara manual atau bisa juga kita pilih di sini. Ini untuk kolom. Oke. Lalu di sini kita menentukan diameter tulangan utamanya.
FE-nya 4200, diameternya 1,6, lalu kolom rebar face-nya kita pilih 4 ya, jadi tulangannya akan didistribusikan merata untuk 4 sisi. Lalu ini untuk sengkangnya, kita gunakan 4200, diameternya 1, lalu kita klik apply. Kita add lagi untuk concrete girder atau slope, ini untuk balok. Lalu copy section, kita pilih sectionnya G1, sama di sini kita tentukan code-nya. Kalau sudah apply tadi untuk all, maka otomatis akan dikerjakan untuk semua. Selimut beton kita atur, main rebarnya juga kita atur. Delta ini adalah rasio tulangan atas dan tulangan bawah. Lalu ini adalah sengkangnya. Oke, kita apply, add lagi concrete girder, kita pilih penampangnya. Oke, apply lagi. Untuk plat lantai kita klik add, kita pilih yang tipenya concrete slab puting. Oke, copy section, kita pilih yang ini. Lalu di sini kita ganti covernya, jadi kita pilih yang slab ya. Lalu ini tulangannya kita gunakan tulangan polos dengan diameter 1 cm. Apply. Oke. Di Bapak Ibu, desain ini kita menentukan parameter-parameter tulangan yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita masih di menu Matprop. Kita pilih L-set. Di sini kita akan membuat satu nomor khusus untuk setiap elemen. Jadi kita bisa klik generate. Ini ada 6 elemen yang akan kita klik OK. Nah, di sini untuk elemen 1, yaitu material yang pertama, section 1, desain 1, dan namanya ini, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya untuk kolom Bapak Ibu ingin menggunakan material yang kedua, Bapak Ibu bisa ya 2 kali klik di sini, lalu dipilih di material yang kedua, klik OK. Atau bisa juga langsung mengganti di sini. Tapi untuk kolom 40-40 ini kita menggunakan material nomor 2, yaitu beton FC30. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau kita kembalikan saja ke 1. Atau misalnya kalau Bapak Ibu ingin menggunakan di elemen 3 ini, ingin tetap menggunakan section 2, Bapak Ibu tinggal mengganti di sini. Dia akan menggunakan section 2, tetapi desainnya desain untuk section yang ketiga. Seperti itu dan seterusnya. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu, jadi kita bisa membuat section yang banyak, tetapi elemennya bisa kita buat hanya beberapa saja. Nah, untuk menambahkan elemen, jadi ini cara cepatnya menambahkan elemen, bisa juga kita menambahkan satu persatu. Ya, saya clear dulu, lalu kita klik add, kita tambahkan misalnya 2 elemennya. Oke, nah, di sini materialnya 1, section 1, desain 1. Ya. Lalu ini step 2, material 1, desainnya, sectionnya 2, dan
desainnya 2. Kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa klik 2 kali di sini untuk melihat sectionnya. Oke, itu Bapak Ibu, kita generate all saja untuk menyampaikan, mengatur set untuk semua. Oke, setelah kita mendefinisikan material, section, desain, dan elemen setnya, selanjutnya kita akan membuat titik-titiknya. Jadi untuk membuat node-nya ini kita bisa menggunakan satu persatu ya, cara manual satu persatu dengan cara klik ini ya, floor node koordinat XY, lalu klik add, lalu kita bisa klik di dalam area gambar ini dan kita isikan koordinatnya. Misalnya di sini 0, 0. Oke, kita klik ini untuk menampilkan di sini. Ini adalah, nah ini 0. Kita bisa tampilkan nomornya di view node ID. Ini adalah nomornya. Untuk memperbesar dan memperkecil huruf, ini ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga kita menggunakan yang namanya grid. Saya hapus dulu yang ini. Cara menghapusnya, kembali di floor node, klik del, lalu kita klik di titiknya. Setelah terpilih akan berubah warna menjadi merah dan kita klik del. Nah, kita akan menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan grid. Jadi Bapak Ibu di sini working area ini Bapak Ibu klik. Oke. Di sini akan muncul tabel untuk kita mendefinisikan grid-gridnya. Nah, kita kembali ke AutoCAD. Di sini kalau ini A, B, dan C, lalu di antaranya ini ada balok anak, lalu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, nah kita bisa membuat untuk arah X, itu A, lalu kita untuk balok anaknya supaya tidak ditampilkan, kita bisa buat memberi nama A dengan tanda petik 1 di atas. Lalu B, lalu B tanda petik, dan C. Lalu jarak antar balok ini adalah 300 ya. Jadi 300, 300, 300, 300. Dan sini di length ini kita tulis 300. Ini adalah jarak dari A ke A. Ada tanda petiknya. Lalu 300, 300, 300. Kita klik update aksis ya. Oke. Setelah itu untuk arah Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk cantilevernya akan kita tambahkan dengan cara manual. Jadi 1 tanda petik, 2 tanda petik, 3 tanda petik, dan 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi 4 tanda petik, dan 5. Jarak antarnya adalah 250. 250, 250. Jadi Bapak Ibu, untuk jarak antara ini hanya sampai di tempat yang ada tanda petik ya.
Karena ini menunjukkan jarak dari tempat ini menuju 5. Oke. Setelah itu kita klik update aksis. Oke. Kita klik OK. Lalu kita klik yang ini, show grid lines. Nah, ini sudah muncul gridnya, tetapi belum ada titiknya, node-nya. Kita dari menu building, kita pilih generate nodes from access intersection. Yes. Ini cara kita membuat titik node menggunakan perpotongan dari aksis. Nah, di sini akan ada cantilever dengan jarak 150. Berarti di area bawah ya, di area sini kita akan tambahkan secara manual dengan cara ini. XY, klik add, lalu kita klik di sini. Dan kita arah Y-nya min 150. Oke, kita klik all. Akan muncul satu titik di sini. Cara yang sama kita lakukan. Oke, Bapak Ibu, ini tahapan. Jadi kita sudah mendefinisikan parameter dari struktur, material, section, desain, dan elemen set, serta kita membuat grid dan node-nya. Jangan lupa Bapak Ibu di save, bisa diklik di save model ini, atau bisa juga kita menggunakan F2. Untuk Sans Pro, ada syaratnya yaitu nama file, nama folder itu tidak boleh ada titik ataupun ada simbol-simbol yang lain, karena tidak akan bisa tersimpan. Oke, Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup. Kita akan lanjutkan tutorial berikutnya di video berikutnya.